Kita awali informasi pertama, saudara. Warga 3 dusun di Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram bagian Timur merasa keberatan menjadi sasaran pencocokan dan penelitian data pemilu pilkada. Keberatan warga tersebut karena masalah status kependudukan mereka. Ratusan warga di Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram bagian Timur belum bersedia menjadi sasaran pencocokan dan penelitian data pemilih pilkada tahun ini. Warga tersebut tersebar di 3 dusun Bitau, Dusun Kota Haji, dan Dusun di Dada. Ketua Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom, Ferdi Suwakul, mengatakan warga merasa keberatan lantaran masalah status kependudukan mereka. Warga Dusun Bitau dan Dusun Kota Haji misalnya meminta agar status kependudukan mereka diperjelas sebelum dicoklit. Saat ini warga 2 dusun itu berdomisili di negeri administratif Rumeon, tapi mereka juga terdata sebagai warga negeri Kataloka. Ketua KPU Seram bagian Timur, Kisman Kelian, saat dikonfirmasi mengatakan selama ini pemilih pada 2 dusun itu termasuk dalam data negeri Kataloka. Olehnya setiap pemilu atau pilkada mereka merupakan pemilih pada negeri Kataloka. Saya juga tidak bisa mempersalahkan PPDP dan PPS bahkan PPK karena persepsi dusun Kota Haji, kemudian Bitau, dan satu lagi Dada ya. Iya, Dada. Itu selama ini yang saya tahu bahwa setiap tahapan pemilu itu Kota Haji itu dia di bawah PPS Kataloka. Kemudian Dusun Bitau itu juga dia di bawah PPS Kataloka. Dan dusun yang satunya bahkan yang selama ini kita lakukan dia punya TPS tersendiri. Kisman Kelian mengatakan masalah status kependudukan merupakan urusan pemerintahan. Karenanya pemerintah desa serta kecamatan setempat perlu melakukan langkah segera guna menyelesaikan masalah tersebut. Dengannya proses pencocokan dan penelitian tidak terhambat. Bila tidak dapat mengganggu tahapan pilkada. Dari Bula Seram bagian Timur, kontributor TVRI Mansur Boinau melaporkan. Kebijakan pemerintah dengan tetap melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Pemerintah dinilai berani melaksanakan pesta demokrasi dalam kondisi masyarakat yang mengalami keterpurukan ekonomi dan takut akan kesehatan mereka. Di tengah pandemi COVID-19 yang kini sementara mewabah di tanah air, pemerintah telah memutuskan akan tetap melaksanakan pilkada serentak tahun 2020. Sesuai jadwal, pilkada serentak akan dilaksanakan pada bulan Desember tahun ini. Kebijakan pemerintah dengan tetap melaksanakan pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19 mendapat sorotan dari berbagai kalangan, termasuk pengamat politik di Maluku. Yusuf Madubun selaku pengamat politik mengatakan di tengah pandemi COVID-19, mestinya pemerintah dapat menunda pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia. Masalah mendasar perlu dilakukan penundaan adalah mempertimbangkan kondisi keprihatinan masyarakat dari segi ekonomi dan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Namun karena kebijakan pemerintah tetap melaksanakan pilkada serentak tahun ini, sebagai warga negara yang baik tetap melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut dengan mengedepankan protokol kesehatan COVID-19 di setiap tahapan pilkada serentak yang dilakukan oleh pihak penyelenggara. Ya, jadi yang pertama saya ingin menyatakan pendapat juga terkait dengan soal penyelenggaraan pilkada. Sebenarnya kalau saya pribadi sih, kenapa kita tidak bisa tunda? Ini kan kondisi force majeure bisa dikatakan begitu ya, sesuatu kondisi yang bencana nasional, bencana dunia yang sebetulnya kita semua orang pada mau makan minum saja begitu susah gitu ya, orang takut dari sisi kesehatan, tapi kita berani melakukan sebuah gawe besar dari proses demokrasi di 4 kabupaten dan bahkan di seluruh Indonesia ya. Saya kira ini langkah berani yang diambil oleh negara dan para pemerintah dan para penyelenggaranya, saya kira. Tapi sudahlah, kita mau buat apa sebagai warga negara, kita tunduk dan patuh pada apa yang telah diputuskan.
Yusuf Madubun juga berharap penyelenggara pilkada serentak di Maluku dapat mempersiapkan pelaksanaan pilkada di 4 kabupaten yakni SBT, Buru Selatan, MBD, dan Kepulauan Aru secara baik sehingga pesta demokrasi 5 tahunan itu dapat berjalan aman dan lancar. Frida Raiman Kurniawan melaporkan.